Lu lihat ransel baru nih, keren kan? Keren. Mantap jiwa, Pertamax. Pasti mahal harganya, gue. Cuman gocap, bro. Murah banget. Jangan heran kalau murah, tapi berkualitas. Hanya di Lusitas, toko tas Bandung. Profesi apa ya yang berhubungan sama laut, jaring, ikan, dan perang? Lagi main apaan tuh, bro? Ini nih bro, game Dead Solve the Mystery. Asik banget. Susah-susah gampang, bikin greget. Gak kalah seru sama game tebak gambar. Bro, sambil nyari jawabannya, mau denger gak kisah menyeramkan waktu aku masih duduk di bangku SMP dulu? Oh, boleh. Kisah apa bro? Oke, kalau begitu. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 1995 di kampung nenekku di pinggiran Kabupaten Tasikmalaya. Waktu itu penduduk di sana dikejutkan dengan kematian salah seorang warga yang bernama Mang Ajun. Kematian menjemputnya dengan cara yang tragis. Semuanya berawal ketika Mang Ajun sedang menebang pohon bersama rekannya di kebunnya sendiri. Hari telah menjelang malam ketika jenazah Mang Ajun selesai dimandikan dan berangkat menuju pemakaman. Entah kenapa waktu itu jenazah Mang Ajun dibawa dengan usungan darurat, tidak memakai keranda mayat pada umumnya, sehingga membuat bulu kuduk merinding bagi siapapun yang melihatnya. Adapun Mang Diman, rekan Mang Ajun ketika menebang pohon, tidak ikut mengantar sampai pemakaman. Di persimpangan jalan, dia berbelok menuju ke rumahnya. Mungkin dia kelelahan dan masih merasa shock dengan kejadian tersebut. Lima, kenapa kau tidak ikut denganku? Kejadian yang dialami oleh Mang Diman malam itu membuat gempar warga keesokan harinya. Berita tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Semua orang membicarakan tentang hantu Mang Ajun yang meneror Mang Diman hingga pingsan. Rasa takut pun mulai menggelitik hati setiap orang dengan berita tersebut. Udah dapat jawabannya, bro? Belum bro. Jadi lanjut nih ceritanya. Lanjut dong bro, jadi penasaran. Oke. Di kampung nenekku ada sebuah pohon beringin besar yang di bawahnya terdapat sumber mata air yang tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Warga menggunakannya sebagai jamban umum. Waktu itu, selepas maghrib,
Edo, salah seorang warga, baru saja selesai mandi dan cuci piring di sana. Sudah mandinya, Cek? Sudah beres. Sahanya? Ini saya Ajun, Cek. Warga kembali digemparkan oleh kejadian yang menimpa Edo. Semua orang menjadi gelisah. Rasa takut semakin menguasai hati mereka. Berita menyeramkan kembali berhembus di hari berikutnya. Tentang sesuatu di malam hari dan menaburi atap rumah warga dengan pasir. Berita tentang warga yang diketuk pintu rumahnya oleh hantu Mang Ajun saat tengah malam. Teror hantu Mang Ajun benar-benar menguasai kampung nenekku waktu itu. Begitu waktu maghrib menjelang, suasana menjadi begitu sunyi. Semua orang menutup rapat-rapat pintu rumah mereka. Tidak ada yang berani sholat berjamaah di masjid. Tidak ada pula anak-anak yang mengaji selepas maghrib. Uwas sepuh, masih famili dari nenekku. Beliau seorang yang dituakan di kampung, merasa sangat prihatin. Apalagi beliau mendapat pengaduan dari istri almarhum yang merasa sangat tertekan dengan semua kejadian tersebut. Beliau pun memutuskan untuk bertindak. Uwas sepuh melangkahkan kaki menuju pohon beringin di ujung kampung karena beliau tahu sumber teror di kampungnya bersemayam di sana. Pergilah dari tempat ini sekarang juga. Ini saya Ajun, Wah. Kenapa tega ngusir? Janganlah kamu membodohi dan menakut-nakuti warga di sini. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Baiklah kalau aku mau pergi dari sini asal digendong sama kamu. Aku tidak tawar-menawar denganmu. Pergilah sekarang juga atau aku akan memaksamu. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan sudah kembali seperti semula. Teror hantu Mang Ajun telah berlalu. Warga terbebas dari rasa takut dan was-was. Aku sudah duduk di bangku kuliah ketika bertemu dan menanyakan kisah menyeramkan itu kepada Uwas sepuh. Beliau hanya mengatakan, Tidak ada hantu. Ada juga sihir yang dilakukan oleh jin untuk menyesatkan dan menakut-nakuti manusia. dan ketika aku menanyakan apakah jin jahil itu menampakkan wujud aslinya, beliau menjawab, Tidak ada yang tahu seperti apa rupa dan bentuk jin yang sesungguhnya. Karena itu perkara gaib. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Kita hanya harus mengimaninya saja. Jangan sampai kita terjebak untuk memperdalam hal-hal gaib. Sementara yang sudah jelas diperintahkan oleh Allah kita abaikan. gitu kisahnya bro. Malah tibra si Eta mah.